Malam di Surabaya itu berat dan pengap, seperti selimut yang dipaksa menempel di wajah kota. Lampu-lampu jalanan berkedip lemah, dan angin yang lewat hanya membawa debu dan bisik-bisik yang sulit didengar. Di ganggang kecil dekat stasiun tua, kehidupan seakan berhenti setelah pukul 10, kecuali satu tempat, warung rawon yang muncul dari kegelapan, seperti lubang hitam yang punya nyala sendiri. Orang-orang menyebutnya warung rawon setan. Nama itu bukan sekadar lelucon. Warung itu benar-benar buka tengah malam, tepat ketika pasar malam sepi dan tukang becak menutup dagang. Pemiliknya tidak pernah muncul di siang hari. Hanya ada etalase tua, panci besar yang mendidih, dan 2 kursi rusak di depan. Dari kejauhan, bau tajam menyengat. Bukan hanya bau sapi yang biasa, melainkan bau daging yang terbakar, amis yang menempel di udara, ikut membakar rongga hidung siapa saja yang lewat. Bayu pertama kali mendengar namanya waktu pulang shift dari sebuah kantor percetakan. Ia pekerja magang yang baru 2 minggu di Surabaya. Bayu bukan orang asli kota ini. Ia datang dari desa kecil. Masih mudah dibuat penasaran oleh cerita-cerita pinggiran. Saat motornya melambat di lampu merah, ia menoleh dan melihat warung itu. Dari bibir gang, 2 orang laki-laki bertopi nyentrik sedang tertawa kecil. Sambil menyoba rawon tengah malam itu seperti sesuatu yang sudah biasa. Katanya, yang pertama direbus harus ada bahan khusus, kata salah satu. Suaranya rendah. Bayu menangkap kata yang membuatnya tergelak sekaligus merinding. Daging manusia. Pikirannya mengira itu hanya mitos untuk menakut-nakuti orang-orang yang lewat. Tapi bau yang menusuk malam itu tidak bekerja seperti lelucon. Ia menempel, mengusik, dan memaksa rasa ingin tahunya terus hidup sampai ia mengambil keputusan bodoh. Kembali setelah maghrib, di antara lorong-lorong sempit dan atap genteng yang berderak, Bayu menyelinap kembali. Ia melihat warung itu lebih dekat sekarang. Lampu minyak yang redup memantulkan warna kuah hitam kental di panci besar. Serpihan minyak melingkar seperti mata kecil. Seorang perempuan tua dengan rambut putih tergerai di belakang telinga. Wajahnya tertutup kain hitam. Hanya matanya yang menyala, mengaduk kuah dengan sendok besar. Di sampingnya ada pria bertubuh kurus, berkelenjar, mengikuti gerakan sendok seperti ritual. Mereka tidak menyapanya. Hanya ruang kosong di kursi yang sekali-sekali terlihat seperti bernafas sendiri. Di meja, sepiring kecil berisi emping dan toge, seperti sajian normal warung rawon lainnya. Tapi panci itu berkabut, dan setiap gelembung yang pecah tampak mengeluarkan asap yang berbau tidak wajar, hangus, manis, dan penuh rahasia. Bayu mencoba berpura-pura biasa. Ia memesan semangkok rawon, karena tidak mungkin ia hanya menonton dari luar. Suasana di dalam warung hanya diisi gemeretak sendok dan desah tungku. Hanya ada 5 orang lain. Seorang babek-bebek tua dengan mata kosong, 2 perempuan yang berpakaian rapi namun pucat, dan seorang anak lelaki yang duduk merapat seperti takut disentuh. Tidak ada yang bercakap-cakap lama. Masing-masing menunduk, menyeruput kuahnya, seperti sedang meminum sesuatu yang sakral. Ketika mangkok itu dihidangkan, Bayu hampir pingsan karena bau yang menyergap lagi, lebih kuat seperti melipat dirinya sendiri. Kuahnya hitam pekat dan mengkilap. Potongan daging di atasnya tampak berbeda. Kecil, berwarna kecoklatan, dengan tepi yang sedikit renyah. Rasa pertama adalah gurih yang mendalam, lalu rempah yang meledak di lidah. Ada rasa lain yang tak bisa ia taruh nama. Bukan daging biasa, bukan juga rempah yang pernah dicicipinya. Hatinya bergetar, telapak tangannya dingin. Di meja sebelah, perempuan tua itu menatapnya. Matanya seolah bisa menembus daging, dan melihat niat Bayu, ia tersenyum. Tapi senyum itu bukan untuk menyambut.
"Kamu bukan orang sini ya?" Suaranya mengerik, seperti sendok yang mengikis besi tua. "Peru, kita tidak banyak menerima orang baru malam-malam." Bayu menggeleng, jantungnya berdegup keras. "Saya lewat." Perempuan tua itu mengangguk lambat, lalu menunjuk ke panci. "Pertama, selalu penting. Yang pertama, harus hidup. Baru nanti kuahnya mau bertahan. Kita lagi jaga warung yang diberi amanah. Bukan untuk siapapun." Bayu menelan. "Amanah?" Kata itu menyentuh sesuatu kuno di dalam dirinya. Janji, perjanjian, biaya yang dibayar dengan harga tak terduga. Ia ingin bertanya siapa yang jadi korban, bagaimana ritual itu bisa eksis. Tapi di warung itu, pertanyaan dianggap seperti pemecah kesunyian yang salah. Ketika ia melihat sekeliling, matanya berhenti pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah kotak kecil bertutup kain merah. Di atas kotak itu, ada bekas noda gelap seperti cairan yang mengering. Bayu merasakan dingin merayap ke belakang lehernya. Suara langkah datang dari pintu. Seorang lelaki besar masuk, membawa sebuah kantong plastik hitam. Semua orang di warung seperti berubah tiba-tiba lebih tenang, lebih perhatian. Lelaki itu meletakkan kantong di meja, membukanya perlahan. Bayu menahan napas. Di dalamnya, sesuatu yang dibungkus kain putih tampak seperti potongan besar daging, tapi bukan daging biasa. Itu terlihat seperti sesuatu yang baru saja diambil dari sesuatu yang hidup. Lelaki itu melemparkan pandang pada perempuan tua, menunggu persetujuan. Perempuan tua mengangguk. Ia mengangkat sendok besar, mencelupkan ke panci. Bau hangus itu membumbung. Lelaki besar itu mengambil alat tajam dari kantongnya, bukan pisau biasa. Sesuatu yang terlihat lebih tua dan dipakai untuk memotong sesuatu yang tidak wajar. Bayu berdiri, tidak sadar. Tangannya gemetar. Ia merasakan tiap nadinya menjerit agar ia pergi. Tapi rasa ingin tahu, seperti racun manis, menahannya. Mata Bayu bertumbuk pada anak lelaki di pojok yang tiba-tiba menengadah. Mata anak itu basah, bibirnya gemetar. Ada bekas goresan tipis di lengan kanannya. Ia menatap Bayu seolah memohon, tapi matanya juga menunjukkan ketenangan luar biasa, seperti menerima sesuatu yang sudah diketahui sejak lama. Kalau kita sudah diberi, kita harus bayar, gumam perempuan tua itu. Kalau tidak, rawon tidak mau hidup. Tidak ada yang mau pesan, tidak ada pelanggan. Waring mati. Suara itu seperti mantra. Bayu merasa ada bingkai waktu runtuh seakan-akan di luar ada aturan lain yang mengikat warung ini. Ia melihat ke panci, dan ketika uapnya terangkat, ia seperti melihat sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bukan bayangan saja, ada image samar wajah. Dadanya yang naik turun, sesuatu yang mengenal penderitaan. Lelaki besar mengangkat alatnya. Bayu menutup mata sekejap, lalu membuka lagi. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti ditancap. Ketika alat itu turun, terdengar suara yang membuat semua orang menoleh. Bukan jeritan, melainkan suara seperti ranting patah suara yang tidak masuk akal untuk daging. Dipanci satu persatu, orang-orang di warung mengangkat mangkok mereka tinggi-tinggi, seperti hendak berdoa. Mereka memakan kuah itu dengan wajah yang kosong. Bayu merasa seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, mengajaknya untuk ikut minum, untuk ikut menutup mata pada kengerian. Ketika potongan terakhir dimasukkan ke panci, uapnya berubah. Bau hangus itu hilang sejenak, digantikan aroma yang aneh harum, manis, seperti bunga yang tumbuh dari tanah basah. Perempuan tua menutup mata, menunduk. Sekarang hidup, katanya pelan. Kita aman lagi sampai bulan mendatang. Di luar, jam dinding berbunyi satu kali, lalu dua. Bayu tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Ia tahu hanya satu hal, ia tidak ingin lagi berada di warung itu. Ketika ia berjalan pergi, seseorang menepuk pundaknya dengan lembut. Kalau kamu pulang, jangan bawa cerita ini kemana-mana.
Suara itu berkata, "Biarkan warung ini jadi milik kami. Kalau tidak, bukan hanya warung yang akan mati." Bau rawon mengekor di jalanan saat Bayu naik motornya. Lampu-lampu jalanan kini terasa dingin. Ia mempercepat laju, tetapi di dalam helmnya, suara sendok masih berputar. Suara uap masih mendidih, dan di telinganya bergema sebuah peringatan. Ada harga yang dibayar di sudut-sudut kota, dan kadang-kadang harga itu bukan untuk ditanyakan. Ketika Bayu menoleh sekali lagi ke gang kecil itu, warung tampak semakin kecil, seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Di antara asap dan malam, ia melihat anak lelaki di pojok yang menatap ke arahnya, lalu mengangkat tangannya sebuah salam yang bukan tanda perpisahan, melainkan janji. Bayu menelan ludah. Ia sadar pada suatu waktu ia akan kembali. Rasa ingin tahunya belum padam, dan di kota yang penuh rahasia ini, rasa ingin tahu seringkali adalah langkah pertama menuju sesuatu yang tak bisa diundur. Malam itu, Bayu pulang dengan perut kosong, tetapi pikirannya penuh. Ia tidak tahu apakah ia ingin menulis tentangnya atau melupakan. Yang pasti, ada sesuatu yang hidup di balik uap rawon itu, dan sesuatu itu menanti yang lapar. Beberapa hari setelah malam itu, Bayu masih belum bisa menyingkirkan kenangan tentang warung rawon setan. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat panci hitam mendidih, uap pekat yang menari-nari, dan wajah-wajah yang kosong menatap ke arahnya dari kursi-kursi rusak. Bau hangus yang menusuk hidungnya seolah ikut tinggal di rumah kontrakannya. Samar tapi terus terasa. Bayu berusaha menenangkan diri. Ia bilang pada dirinya sendiri, itu hanya mimpi atau imajinasi, efek kelelahan kerja. Tapi ada hal yang lebih aneh. Sejak malam itu, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Bayangan-bayangan di sudut kamar seperti bergerak sendiri. Pintu lemari yang tertutup kadang terdengar berderit meski ia tidak menyentuhnya. Dan yang paling menakutkan, ia sering mendengar suara gemeretak sendok dan desisan uap. Bahkan saat ia sedang sendirian di kamar, satu malam, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Bayu memutuskan untuk kembali ke gang sempit itu. Kali ini, ia datang lebih lambat, sekitar pukul 1 malam, ketika jalanan sepi dan angin membawa aroma laut dari jauh. Namun, ketika ia sampai, warung itu tampak berbeda. Lampu minyak redup, tapi panci besar tidak mendidih. Tidak ada orang di dalam, hanya ada bau hangus samar, seperti peringatan. Bayu melangkah masuk perlahan. Sendok besar dan panci hitam masih di tempatnya, tapi kursi-kursi kosong dan dingin. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari dapur, lembut, seperti berderet. Bayu menahan napas. Ia menengok, dan matanya tertumbuk pada bayangan bergerak di ujung dapur. Bayangan itu besar, tapi bentuknya tak jelas, seperti kabut pekat yang menempel pada tubuh manusia. Bayu ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Bayangan itu perlahan muncul, dan ia mulai bisa melihat wajahnya perempuan tua dari malam sebelumnya. Tapi wajahnya berubah, bukan lagi sekadar tua. Kulitnya seperti mengelupas mata menenjal. Bibirnya tersenyum tanpa suara, tapi ada desisan yang keluar dari mulutnya, seperti asap tipis. Bayu, suara itu nyaris hanyut dalam desis, namun terdengar jelas di telinganya. "Kamu datang lagi." Bayu tersentak. Ia tidak tahu bagaimana perempuan itu bisa mengetahui namanya. Aku hanya ingin melihat," jawabnya gemetar. Perempuan tua itu menggeleng, kemudian menunjuk ke panci yang kini berisi kuah hitam, lebih pekat, dan daging yang tampak seperti baru saja dimasukkan. "Yang pertama, belum dibayar," katanya. "Rawon ini masih haus." Bayu menelan ludah. Ia tidak mengerti maksudnya. Aku tidak ikut. Kata-katanya terhenti.
karena bayangan lain muncul di belakang perempuan tua itu. Bayangan itu lebih kecil, seperti anak lelaki yang ia lihat sebelumnya. Tapi kali ini wajahnya penuh luka, dan matanya kosong, menatap lurus ke Bayu. Setiap yang menonton akan dipanggil, desis anak itu. Suaranya serak, tapi setiap kata menembus otak Bayu. Seperti jarum, perempuan tua itu mulai mengaduk panci, dan setiap kali sendok menyentuh kuah, uapnya berubah menjadi bayangan samar. Wajah-wajah yang menangis, wajah-wajah yang menjerit, seolah roh-roh itu terperangkap di dalam kuah. Bayu merasakan jantungnya seakan tercekik. Bau hangus dan manis itu menembus kulitnya, menyatu dengan udara malam. Bayangan anak itu melangkah lebih dekat. Kamu menonton, sekarang waktumu juga, katanya. Bayu ingin menjerit, tapi suara tidak keluar. Bayangan itu menepuk pundaknya, dan seketika ia merasakan tubuhnya berat, seolah ditarik ke dalam panci. Ia melihat sendok perlahan menyentuh kuah, dan di sana, di dalam uap yang mendidih, ia melihat bayangannya sendiri, menatap kosong dari dalam kuah hitam pekat. Perempuan tua itu menunduk. Suaranya berubah, lebih rendah, seperti mantra. Yang pertama, harus hidup. Yang menonton, harus bayar. Atau menjadi. Bayu mencoba melawan, menendang, dan berusaha lari. Tapi lantai seakan berubah menjadi lem. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan anak itu tersenyum, kemudian mengangkat tangan, menunjuk ke panci. Bayu bisa merasakan hawa panas dari kuah mendidih, seperti tangan tak terlihat menariknya perlahan. Dalam kepanikan itu, ia ingat sebuah cerita lama yang pernah ia dengar dari orang desa. Roh yang dipanggil bisa dibingungkan dengan niat yang kuat. Bayu menutup mata dan berbisik, "Aku tidak mau, aku tidak ikut, aku hanya ingin pulang." Sejenak, dunia terasa hampa. Bayangan dan uap berhenti bergerak. Sendok terangkat perlahan, dan panci mendidih seperti biasa lagi. Perempuan tua menatapnya dingin, tapi ada nada yang berbeda di matanya, seolah menilai, "Pergilah, tapi jangan datang lagi, Bayu," katanya. "Kalau kamu kembali, aku tidak janji rawon ini akan hanya menakutimu. Ada harga yang harus dibayar. Dan kali ini, bukan lagi hanya uap atau bau." Bayu tersentak. Ia tidak menunggu lama. Ia berlari keluar dari warung, menembus gelapnya malam. Angin malam membawa bau hangus dan kuah rawon. Tapi kali ini, bau itu bercampur dengan rasa takut yang menusuk tulang. Ia tahu satu hal, warung itu tidak akan pernah membiarkan pengunjungnya pergi begitu saja, tanpa meninggalkan jejak, sampai di rumah kontrakannya. Bayu berusaha menenangkan diri, tapi di cermin kamar, ia melihat bayangan samar di belakangnya mata kosong. Bibir tersenyum, tangan yang menunjuk ke panci hitam. Bayu menelan ludah, dan malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia tahu, warung rawon setan bukan hanya legenda. Ia adalah tempat yang hidup, haus, dan menunggu yang penasaran dengan keseraman yang tak bisa ia pahami. Malam itu, Bayu belajar satu hal. Ada rahasia kota yang lebih gelap dari apapun yang bisa ia bayangkan. Dan rasa ingin tahu kadang menjadi undangan untuk masuk ke dalam kegelapan yang tidak ada jalan keluarnya. Minggu berikutnya, Bayu semakin sulit menyingkirkan bayangan warung rawon setan. Aroma hangus yang pernah ia hirup di malam pertama masih saja muncul di sudut rumahnya. Samar, tapi mengganggu. Setiap kali ia pergi ke pasar atau sekadar berjalan di gang dekat kampus, pikirannya selalu kembali ke panci hitam, uap yang menari, dan mata kosong yang menatapnya dari pojok ruangan. Rasa takut mulai bergabung dengan rasa penasaran. Bayu ingin tahu rahasia di balik kuah hitam itu. Rahasia yang membuat orang-orang yang datang seakan terikat. Dan warung itu tetap hidup di tengah malam. Ia memutuskan, malam itu, ia harus masuk lebih dekat,
tidak cukup mengintip. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di dapur warung. Malam itu Surabaya sangat sepi. Angin malam membawa bau laut bercampur debu, seperti malam-malam sebelumnya. Gang sempit yang menuju warung terasa lebih gelap, lebih berat, dan Bayu merasakan ada sesuatu yang menatap dari setiap sudut. Ia menekan napas, memegangi senter kecil, dan melangkah perlahan. Warung itu menyambutnya dengan aroma yang sudah akrab, hangus, manis, dan amis. Tapi kali ini ada yang berbeda. Dari dalam terdengar suara mendidih yang lebih keras. Ritme sendok yang diaduk lebih cepat, seperti ada sesuatu yang tergesa-gesa. Bayu menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup tak beraturan. Ia mengintip dari pintu. Perempuan tua itu ada di dapur, seperti malam pertama. Tapi kali ini wajahnya lebih menakutkan. Kulitnya terlihat menipis, tulang pipinya lebih menonjol, dan matanya yang hitam mengkilap seperti cermin gelap. Di sekelilingnya, bayangan manusia anak-anak, pria, dan wanita berdiri diam. Mereka tidak bergerak, hanya menatap panci besar yang mendidih. Bayu memperhatikan, panci itu berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Kuahnya hitam, pekat, tapi di permukaannya tampak seperti ada sesuatu yang bergerak, bayangan samar yang menjerit, seperti wajah manusia yang terperangkap di dalam cairan itu. Ia menelan ludah, merasa dingin menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Perempuan tua itu menunduk, lalu mulai berbicara dengan suara rendah dan serak, seperti mantra. Yang pertama, harus hidup. Setiap tetes kuah ini membawa janji. Janji yang dibayar dengan sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Bayu menyipitkan mata. Ia merasa tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seperti ditanam di lantai. Ia melihat anak lelaki yang ia lihat sebelumnya melangkah lebih dekat ke pintu. Matanya kosong, tapi pandangannya menusuk ke arah Bayu. Bayu merasa seperti diseret oleh tatapan itu. Dipaksa masuk ke dalam kegelapan panci. Tiba-tiba, dari sisi lain dapur, seorang pria besar membawa kantong hitam. Bayu menahan napas. Ia mengenali kantong itu, sama seperti malam pertama. Pria itu membuka kantong perlahan, dan Bayu hampir pingsan ketika melihat isi kantong itu potongan daging yang masih hangat, berwarna pucat, dan bergetar seolah baru diambil dari makhluk hidup. Perempuan tua itu mengangguk. Suara adukan sendok terdengar lebih cepat, lebih tajam. Uap pekat dari panci mulai mengepul tinggi, membentuk bayangan-bayangan wajah yang menjerit. Bayu merasa mual dan dingin sekaligus, seperti semua naluri bertahan hidupnya diseret ke tepi jurang yang gelap. Anak lelaki itu menatap Bayu. Suaranya terdengar di telinga Bayu, meski tidak ada suara yang keluar. Kamu melihat, kamu harus bayar. Bayu menjerit di dalam hati, menolak, menutup mata. Ia berbisik, aku tidak mau ikut. Aku hanya ingin pergi. Aku tidak mau. Sejenak, dunia terasa hampa. Bayangan berhenti bergerak. Panci mendidih dengan tenang, tapi perempuan tua itu menatapnya dingin, menilai, lalu dengan suara rendah yang menusuk, pergilah. Tapi ingat, setiap langkahmu keluar dari sini akan diikuti. Rasa penasaran membawa panggilan, dan panggilan itu tidak bisa dihindari. Bayu tidak menunggu lagi. Ia berlari keluar, menembus gelapnya gang. Angin malam membawa bau hangus yang terus mengejarnya. Saat ia menoleh sekilas, ia melihat anak lelaki itu di pojok warung, menatap ke arahnya, mata kosong tapi penuh janji. Kamu tidak bisa lari selamanya. Di rumah kontrakannya, Bayu menutup pintu dan jendela. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan panci hitam, wajah-wajah kosong, dan uap pekat terus menari di matanya. Ia menyadari satu hal, warung rawon setan bukan sekadar tempat makan, bukan sekadar legenda.
itu adalah rumah bagi sesuatu yang hidup, haus, dan menunggu setiap orang yang terlalu penasaran. Dan Bayu tahu satu hal lagi, rasa ingin tahunya akan membawanya kembali, lebih cepat atau lambat. Tidak ada jalan untuk lari dari panggilan malam itu. Beberapa hari setelah malam yang menegangkan itu, Bayu semakin sulit menenangkan pikirannya. Wajah-wajah kosong, uap pekat dari panci hitam, dan anak lelaki dengan mata hampa terus menghantui mimpinya. Bahkan siang hari, ia sering merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya seperti tangan tak terlihat yang menunggu di sudut ruangan. Rasa takut sudah bercampur dengan rasa penasaran. Bayu tahu, jika ia ingin mengerti warung rawon setan, ia harus lebih dekat, melihat dari dalam, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik kuah hitam itu. Malam, ia memutuskan untuk kembali ke gang sempit yang sudah seperti jalan menuju kegelapan yang tak berujung. Udara malam begitu berat, dan angin membawa aroma laut bercampur debu. Jalanan lengang, hanya terdengar suara langkah kaki Bayu sendiri. Namun semakin dekat ia ke warung, aroma hangus yang familiar mulai menusuk hidungnya lebih pekat, lebih tajam. Hatinya berdegup cepat, tapi sesuatu mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Saat Bayu sampai, lampu minyak di warung menyala redup, memantulkan beanggen-beanggen yang menari di dinding. Panci besar di dapur tampak mendidih seperti biasanya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sekeliling perempuan tua, bayangan-bayangan manusia bergerak lebih aktif. Wajah mereka kosong, tapi gerakannya seram, seperti dipaksa menari oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayu mengintip dari pintu. Perempuan tua itu mengangkat sendok besar, dan setiap adukan membuat uap hitam bergerak seakan hidup sendiri. Ia berbicara dengan suara rendah yang serak, hampir seperti mantra. Yang pertama harus hidup. Setiap tetes kuah ini adalah janji yang dibayar dengan darah yang segar, dengan ketakutan yang nyata. Bayu menelan ludah. Ia melihat bayangan anak lelaki yang dulu menatapnya muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat, berdiri di dekat pintu, menatapnya lurus. Bayu merasa seperti seluruh tubuhnya tertarik oleh pandangan itu. Ingin lari, tapi kakinya terasa tertanam di lantai. Dari sisi dapur, seorang pria besar membawa kantong hitam. Bayu menahan napas, mengenali kantong itu. Sama seperti malam pertama, pria itu membuka kantong perlahan. Di dalamnya, potongan daging yang masih hangat bergetar seakan baru diambil dari makhluk hidup. Bau amis bercampur hangus menyebar ke seluruh ruangan. Perempuan tua itu mengangguk pada pria itu, lalu mulai menaburkan bambu-bambu ke dalam panci. Bayu memperhatikan setiap gerakan. Ini bukan sekadar memasak, gerakan itu ritual. Setiap bumbu, setiap adukan tampak menambah hidup pada kuah hitam itu. Uap dari panci mulai membentuk bayangan wajah yang menjerit, wajah yang seakan terperangkap di dalam cairan. Anak lelaki itu menatap Bayu, kemudian berkata dengan suara yang hanya terdengar di kepala Bayu, "Kamu melihat, maka waktumu akan datang. Setiap yang menonton harus bayar atau menjadi." Bayu menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ia berbisik, "Aku tidak mau ikut. Aku hanya ingin pulang. Aku tidak mau." Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu menempel di tangannya. Bayangan itu bukan benda, tapi terasa padat, dingin, dan menekan. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi seperti ditahan oleh tali tak terlihat. Bayu menjerit dalam hati, merasa seluruh tubuhnya tertarik ke arah panci mendidih. Di panci itu, uap hitam berputar lebih cepat, membentuk bayanggen-bianggen, wajah yang menjerit dan menatap ke arahnya. Bayu merasakan mual dan dingin sekaligus, seperti semua naluri bertahan hidupnya diseret ke dalam cairan hitam. Perempuan tua itu menunduk, matanya tetap menatap Bayu. "Jika kamu kembali, jangan berharap hanya menonton. Ada harga yang harus dibayar."
Setiap langkahmu akan dihitung, dan yang pertama akan selalu hidup. Bayu tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama. Ia berlari keluar dari warung, menembus gelapnya gang. Angin malam membawa aroma kuah rawon yang masih panas. Saat menoleh sekilas, ia melihat anak lelaki itu di pojok warung, menatapnya dengan mata kosong, penuh ancaman, tapi juga janji. Kamu tidak bisa lari dari sini selamanya. Di rumah kontrakannya, Bayu menutup pintu dan jendela, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan panci hitam, wajah-wajah kosong, dan uap pekat terus menari di matanya. Ia menyadari satu hal, warung rawon setan bukan sekadar tempat makan, bukan sekadar legenda. Itu adalah rumah bagi sesuatu yang hidup, haus, dan menunggu setiap orang yang terlalu penasaran. Dan Bayu tahu satu hal lagi, rasa ingin tahunya akan membawanya kembali, lebih cepat atau lambat. Tidak ada jalan untuk lari dari panggilan malam itu. Sejak malam terakhir di warung itu, Bayu merasa hidupnya tidak lagi aman. Setiap langkahnya di jalanan Surabaya selalu terasa diawasi. Setiap gang gelap seakan menunggu kedatangannya. Aroma hangus dan amis dari kuah rawon pekat itu masih menempel di hidungnya. Samar tapi terus hadir. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Wajah-wajah kosong, uap pekat yang membentuk bayangan anak-anak dan orang dewasa yang menjerit, serta panci hitam yang seakan hidup, mendidih, menunggu korban baru. Bayu menyadari satu hal, jika ia ingin bebas dari teror itu, ia harus memahami rahasia warung itu lebih dalam. Bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi kengerian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pun mulai mencari informasi, bertanya ke orang-orang yang dikenal sebagai penduduk tua Surabaya. Ia menemukan satu nama, Pak Soleh, seorang pria tua yang dulunya penjual bahan rempah di pasar dekat gang warung. Konon, Pak Soleh pernah melihat sesuatu yang terjadi di dapur warung rawon setan puluhan tahun lalu, sesuatu yang membuat orang-orang yang penasaran tidak pernah kembali. Bayu menemui Pak Soleh di rumahnya yang kecil dan berdebu. Pria tua itu menatap Bayu dengan mata tajam. "Kamu yang melihat warung itu, ya?" tanya Pak Soleh. Suaranya serak. "Hati-hati, sekali kamu tahu rahasianya, bayangan itu akan selalu mengikuti orang-orang yang makan di sana. Kadang tubuh mereka kembali, tapi jiwa mereka tetap berada di panci hitam itu." Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa maksud Pak?" tanyanya. Pak Soleh menunduk, lalu menunjuk ke sebuah meja kayu yang penuh dengan catatan tua. "Rawon bukan sekadar masakan. Setiap malam ada ritual. Yang pertama direbus harus hidup, dan siapapun yang melihat atau terlalu penasaran akan dipanggil untuk membayar." Bayu menelan ludah. "Tapi bagaimana cara selamat?" Pak Soleh menghela napas. "Tidak banyak yang selamat. Beberapa mencoba menghindar, tapi bayangan itu mengikuti. Ada satu cara, tapi berbahaya. Kamu harus masuk ke dapur saat panci mendidih dan menaburkan ramuan khusus ke dalamnya. Ramuan itu bisa membebaskan Roro yang terperangkap, atau malah menambah jumlah korban. Hanya keberanian dan niat tulus yang bisa melindungi orang yang mencoba." Bayu merasa pusing, tapi rasa penasaran dan ketakutan membuatnya terpaksa memutuskan ia harus menghadapi warung itu lagi. Malam itu, saat kota sunyi, Bayu kembali ke gang sempit yang sudah seperti pintu menuju dunia lain. Angin malam membawa aroma debu dan laut. Tapi di ujung gang, aroma hangus kuah rawon sudah menembus jauh ke hidungnya. Warung itu tampak sama, tapi lebih hidup dari sebelumnya. Panci besar mendidih, perempuan tua berdiri di sampingnya. Bayangan manusia berkerumun di sekeliling, menatap kosong. "Bayu,
menarik napas dalam-dalam, merogoh kantong, dan mengeluarkan ramuan yang diberikan Pak Soleh campuran rempah dan sedikit darah ayam hitam. Dibungkus dalam kain putih, ia melangkah masuk, tubuhnya gemetar. Anak lelaki itu muncul lagi, matanya kosong, tapi penuh ancaman. Bayu berusaha menenangkan diri, menunduk, dan perlahan menaburkan ramuan itu ke panci. Uap pekat langsung berputar liar. Bayangan-bayangan wajah yang menjerit muncul lebih jelas. Wajah yang seperti merintih memohon dibebaskan. Perempuan tua menatap Bayu, matanya menyala merah di dalam gelap. Lalu tertawa pelan, tawa yang mengerikan, menusuk tulang. Kamu pikir bisa membebaskan mereka? Siapa kamu? Suaranya serak, tapi penuh kuasa. Bayu menelan ludah. Ia merasa tubuhnya mulai melayang, seperti ditarik oleh kekuatan dari panci. Bayangan anak lelaki itu menepuk pundaknya, menatap lurus ke matanya, seakan membaca seluruh niat dan ketakutannya. Bayu menutup mata, berbisik, "Aku ingin selamatkan mereka. Aku tidak mau ikut menjadi bagian dari ini." Uap pekat berubah menjadi badai hitam di sekelilingnya. Bayangan-bayangan menjerit lebih keras. Tapi tiba-tiba, aroma manis dan hangus bercampur menjadi hening yang aneh. Panci mendidih melambat, wajah-wajah kosong mulai memudar satu persatu, sampai hanya tersisa perempuan tua dan anak lelaki itu. Perempuan tua menatap Bayu dingin, tapi ada nada baru di matanya, kagum dan marah sekaligus. "Kamu berani, tapi ingat, bayangan ini tidak pernah benar-benar pergi. Mereka yang dibebaskan akan tetap meninggalkan jejak. Dan suatu hari kamu akan dipanggil lagi." Anak lelaki itu tersenyum samar, lalu menghilang ke dalam kegelapan dapur. Bayu menelan ludah, merasakan tubuhnya gemetar, tapi ia berhasil keluar dari warung itu, kembali ke jalanan Surabaya yang sepi. Bau hangus masih ada, tapi tidak sekuat malam-malam sebelumnya di rumah kontrakan. Bayu menutup pintu dan jendela. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap waspada. Ia tahu satu hal, warung itu hidup dengan hukum sendiri, haus akan rasa takut dan penasaran. Dan meskipun ia berhasil membebaskan beberapa roh malam itu, bayangan tetap mengikuti langkahnya, mengintai, menunggu, dan mungkin suatu hari memanggilnya lagi. Bayu menyadari satu hal lagi. Rasa ingin tahu bisa menjadi kutukan, dan keberanian yang dibayarkan dengan ketakutan adalah harga yang tak pernah murah. Beberapa malam setelah Bayu berhasil membebaskan Roro yang terperangkap di panci hitam, ia mulai merasakan keanehan yang lebih intens. Suasana Surabaya malam itu terasa berbeda. Sunyi, namun penuh tekanan. Setiap langkahnya di jalanan sepi terasa diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahkan di rumah kontrakannya, Bayu sering mendengar suara sendok beradu dengan panci, desisan uap, atau bisikan-bisikan samar dari sudut kamar. Rasa lega setelah ritual malam itu hanya bertahan beberapa jam. Bayangan-bayangan gelap muncul kembali, tetapi kali ini lebih nyata. Bayu melihatnya di cermin kamar bayangan anak lelaki yang dulu menatapnya di warung, berdiri di belakangnya dengan mata kosong yang menembus pikirannya. Ketika Bayu menoleh, bayangan itu hilang, tapi jejaknya tetap terasa, dingin dan menekan kulitnya. Malam itu, Bayu memutuskan untuk keluar sebentar, berharap udara malam bisa menenangkannya. Ia berjalan di gang sempit dekat warung, tapi semakin dekat ia ke lokasi itu, aroma hangus dan amis semakin kuat menusuk hidungnya. Suasana begitu pekat, seakan gang itu hidup sendiri, bernafas, dan menunggu sesuatu. Saat Bayu melangkah di ujung gang, ia melihat warung itu lagi, tapi kali ini terlihat berbeda. Lampu minyak redup, panci besar tetap mendidih, dan perempuan tua berdiri di sampingnya. Bayangan manusia yang dulu membeku kini bergerak aktif, berputar di sekeliling ruangan
seperti tarian gelap. Bayu menelan ludah tubuhnya kuku. Ia tahu warung itu tidak pernah membiarkan pengunjungnya benar-benar lepas. Perempuan tua itu menoleh, matanya menyala merah di kegelapan. Suaranya serak namun menggetarkan udara malam. Kamu pikir bisa bebas begitu saja? Setiap yang melihat ritual kami akan selalu dibayar. Meski roh-roh itu sudah pergi, Bayu merasakan dingin menusuk ke tulang. Seakan ada ribuan tangan tak terlihat menekannya ke tanah. Ia ingin lari, tapi kakinya berat, seperti dilumpuhkan. Di sisi dapur, anak lelaki itu muncul lagi. Matanya kosong, tapi menatap lurus ke Bayu, seakan membaca semua ketakutan dan penyesalannya. Panggilanmu sudah dimulai, desis anak itu. Suaranya serak namun terdengar jelas di kepala Bayu. Bayangan tidak pernah pergi. Mereka yang melihat harus membayar. Waktumu akan datang. Bayu menutup mata, menahan napas, mencoba menenangkan diri. Ia ingat ramuan yang diberikan Pak Soleh. Ingat niat tulusnya saat menaburkan ke panci hitam. Tapi kali ini, uap pekat mulai membentuk bayangan baru lebih besar, lebih gelap. Seperti sosok yang menggabungkan wajah semua roh yang dulu terperangkap. Wajah itu menjerit, mulut terbuka lebar, dan dari dalamnya terdengar suara manusia yang memohon dan menakutkan sekaligus. Perempuan tua itu tertawa pelan, seperti menikmati ketakutan Bayu. Keberanianmu malam itu memang layak dihargai, tapi kamu lupa satu hal. Rasa penasaran akan selalu menimbulkan konsekuensi, dan kini kamu akan merasakan apa artinya membayar harga itu. Tiba-tiba, Bayu merasakan tubuhnya ditarik ke arah panci mendidih. Ia berteriak dalam hati, berusaha melawan, tapi seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Bau hangus dan amis memenuhi seluruh inderanya. Bayangan anak lelaki itu menepuk pundaknya, menatapnya lurus, seakan memberi peringatan. Ini baru permulaan. Di luar gang, angin malam membawa bisikan-bisikan samar nama Bayu disebut. Langkahnya diikuti, dan setiap sudut gelap tampak berisi mata yang menatapnya. Ia menyadari satu hal, ritual yang ia lakukan untuk membebaskan Roro itu tidak pernah membuatnya aman. Bayangan yang dulu menakutinya kini menjadi pengintai, menunggu saat yang tepat untuk menagih hutang yang belum selesai. Bayu akhirnya berhasil keluar dari gang itu, berlari, menembus malam yang pekat. Tubuhnya gemetar, napas tersengal-sengal. Namun di balik pintu rumah kontrakannya, ia menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Di cermin kamar, bayangan anak lelaki itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Senyumnya samar, matanya menembus ke dalam jiwa Bayu. Ia tahu, warung rawon setan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ia bebas untuk sementara, tapi panggilan itu, panggilan yang menunggu setiap orang yang penasaran, tidak akan pernah hilang. Bayu menelan ludah, dan malam itu ia belajar satu hal. Rasa takut yang berhasil ditaklukkan hanya membuka pintu baru bagi kengerian yang lebih besar. Dan bayangan itu, yang dulu tampak samar, kini nyata. Ada di mana-mana, mengintai, menunggu, dan menagih hutang yang belum pernah ia bayar. Malam itu, Bayu tahu satu hal yang menakutkan. Panggilan dari warung rawon setan tidak bisa lagi diabaikan. Sejak malam terakhir ia melihat bayangan anak lelaki itu, setiap langkahnya selalu diikuti sesuatu yang tak terlihat. Bau hangus dan amis kuah rawon muncul di mana-mana, di gang, di rumah kontrakan, bahkan di dalam mimpinya. Setiap malam ia terbangun dengan wajah-wajah kosong yang menatapnya, menjerit dalam uap hitam yang bergerak liar. Bayu sadar, jika ia ingin selamat, ia harus menghadapi ritual terakhir. Tidak ada jalan lain. Hati dan pikirannya berdebar, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia menyiapkan ramuan yang lebih lengkap, campuran rempah, darah ayam hitam,
dan sedikit garam laut semua yang pernah diajarkan Pak Soleh. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Saat malam tiba, Bayu melangkah menuju gang sempit yang sudah seperti gerbang menuju dunia lain. Suasana lebih gelap dari biasanya. Angin malam membawa aroma laut bercampur debu dan aroma hangus yang menusuk hidung. Di Yucenggeng, lampu minyak warung menyala redup, memantulkan bayangan yang bergerak liar di dinding. Panci besar mendidih, uap hitam berputar, membentuk wajah-wajah yang menjerit. Perempuan tua itu berdiri di samping panci, matanya merah menyala, menatap Bayu dengan tajam. Di sekelilingnya, bayangan manusia, anak-anak, pria, wanita berdiri menatap. Mata kosong, tubuh mereka bergerak seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayu menelan ludah, tetapi ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Anak lelaki yang dulu menatapnya di gang muncul lagi, kali ini lebih besar. Bayangannya menyelimuti sebagian gang. Matanya kosong tapi menembus ke dalam jiwa Bayu. Suaranya terdengar di kepala Bayu. Kamu kembali, waktumu telah tiba. Kali ini tidak ada ampun. Bayangan menunggu dan ritual harus selesai. Bayu berbisik dalam hati, mencoba menenangkan diri. Aku ingin selamatkan mereka. Aku tidak mau ikut menjadi bagian dari ini. Dengan tangan gemetar, Bayu melangkah masuk, membawa ramuan. Perempuan tua menatapnya, bibirnya tersenyum seram. Kamu berani, tapi keberanianmu akan diuji. Panci ini haus, dan hanya yang tulus niatnya bisa membebaskan yang terperangkap. Bayu menaburkan ramuan ke dalam panci mendidih. Uap hitam mendadak berputar lebih cepat, membentuk badai bayangan. Wajah-wajah yang menjerit terlihat lebih jelas. Mulut mereka terbuka, mata mereka kosong, menatap ke Bayu seakan memohon pertolongan. Ia merasakan tekanan di sekeliling tubuhnya, dingin yang menusuk tulang, seolah ribuan tangan tak terlihat mencoba menahannya, menyeretnya ke dalam kuah mendidih. Perempuan tua mulai mengucapkan mantra. Suaranya bergema di dinding gang sempit, membuat Bayu hampir pingsan karena desisan yang menusuk telinga. Anak lelaki itu menepuk pundaknya, menatap lurus ke matanya, dan Bayu merasakan tarikan kuat dari panci. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Di saat genting itu, Bayu menguatkan niatnya. Ia menutup mata dan berbisik, aku ingin selamatkan mereka. Aku tidak ingin ikut menjadi korban. Aku hanya ingin mereka bebas. Tiba-tiba, badai uap hitam berputar liar, berhenti. Wajah-wajah yang menjerit mulai memudar. Bayangan-bayangan perlahan lenyap satu persatu, dan udara yang menekan tubuh Bayu berubah menjadi hening yang aneh. Perempuan tua menatap Bayu, matanya merah berubah menjadi gelap, tetapi ada nada kagum terselip di dalamnya. Kamu berhasil, katanya pelan. Suara seraknya bergema di gang yang sunyi. Tapi ingat, warung rawon setan tidak pernah benar-benar mati. Mereka yang dibebaskan akan pergi, tapi bayangan selalu menunggu. Dan suatu hari, panggilan itu mungkin kembali. Anak lelaki itu tersenyum samar, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap dapur. Bayangan terakhir dari Roro yang terperangkap menghilang bersama uap, meninggalkan panci hitam yang kini tenang. Kuahnya masih mendidih, tapi tidak lagi mengandung kengerian yang hidup. Bayu terengah-engah, tubuhnya gemetar, tapi ia berhasil keluar dari warung. Angin malam membawa aroma hangus samar, tapi tidak lagi menusuk seperti sebelumnya. Ia menoleh sekali ke gang itu, melihat lampu minyak yang redup. Perempuan tua yang masih berdiri di depan panci, tapi diam, menatap kosong. Bayu tahu ia telah melewati ritual terakhir, tapi warung itu tetap hidup, menunggu siapa saja yang cukup penasaran untuk datang lagi di rumah kontrakan. Bayu menutup pintu dan jendela, duduk di kursi. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tenang. Ia tahu satu hal, malam itu ia berhasil selamat
roh-roh yang terperangkap dibebaskan. Dan bayangan yang dulu mengintai tidak lagi menghantui secara langsung. Namun Bayu juga tahu kebenaran paling menyeramkan, warung rawon setan tidak pernah benar-benar mati. Setiap orang yang terlalu penasaran, yang menonton ritual itu, akan selalu meninggalkan jejak di dunia gelapnya. Panggilan akan selalu ada, menunggu di sudut gang sempit di Surabaya, di uap pekat kuah rawon, atau di bayangan yang menatap dari cermin malam hari. Bayu menarik napas panjang, menatap langit malam yang sunyi. Ia berhasil selamat malam itu, tapi cerita warung itu tetap hidup haus akan ketakutan, haus akan penasaran. Dan di kota ini, di gang sempit yang sepi, warung rawon setan akan selalu menunggu.